Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma min imri'in takunu lahu salatun lail yaghlibuhu 'alaiha an-naum illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu sadaqatan 'alaihi, rawahu Abu Daud. Orang yang sudah kebiasaannya sembahyang tengah malam, ini sudah teradat sembahyang tengah malam, satu hari inya taguring, satu hari taguringan kadata sembahyang, tetap ditulis Allah dia adalah sembahyang malam, dan guringnya itu merupakan sedekah dari Allah kepadanya. Nah, jadi orang-orang yang lagi sihat, lagi bugar, sigar, tiap tengah malam bangun sembahyang, tengah malam bangun sembahyang, sudah usia lanjut kada kawa lagi bangun tengah malam, uzur, tetap dicatat oleh Allah tiap malamnya itu adalah qiyamul lail. Ini untungnya orang nang lagi anum, nang lagi sigar nih kau beribadat rutin. Kalau inya sembahyang malam itu kada ada apa-apa, kada rutin atau belang kambingan atau kada sama sekali, sudah tuha kaina hanyar, makanya aku sigar aku sembahyang malam, dusta aja Tuhan nih kan berpuluh-puluh tahun ku sigar akan mana ada sembahyang malamnya. Nah, orang yang sudah sugih bangkrut, makanya aku sugih ku bangunakan sebuah langgar, dahulu sugih mana ada. Nah, itu perhitungannya kayak itu. Jadi kalau kita lagi sihat ini, lagi sigar bukan kawa beribadah, sudah tuha kita uzur karena sakit-sakitan, Allah maklum. Ya Tuhan jakanya ku sigarakan ini pasti beribadah dahulu buktinya. Sekarang inya garingnya kada kau lagi beribadah, tetap diberi Tuhan pahalanya ibadah sampai inya mati. Nah, jadi sembahyang malam ini adalah batu ujian bagi mukmin, keimanan seseorang, kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah. Kita kau mengetahui diri kita nih, cinta kada kepada Allah tahu kau mengetahui, cinta kada kepada Rasulullah kau mengetahui. Salah satu batu ujiannya adalah kau kada kita mengalahkan nafsu kita bangun di tengah malam. Hualnya sebuting aja nafsu aja. Nafsu hendaknya guring sampai bisukan pukul 8, pukul 7 atau pukul 6 itu kehendak. Jadi hualnya sebutin cuma nafsu. Bila mana kita kawa mengalahkan nafsu ini, wanahan nafsa anil hawa, kita bisa mencegah nafsu kita dari apa yang diinginkannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempatnya. Dan nafsu ini kalau kita lawan, kalau kita perangi, pasti kalah, pasti kalah. Asal bujur-bujur hakun memerangi nafsu. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asalkan kita punya tikat nang kuat hendak sesuatu ibadah ini, bujur-bujur kita hendak, kita hawa. Nah, cuma kita masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Ini masalahnya. Hidup kita masih disatir, disatang oleh hawa nafsu ini. Jadi sembahyang tengah malam, kalau kita hendak sembahyang tengah malam itu apabila yang paling baik waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Bukhari Muslim, dalam kitab Bukhari disebutkan, ahabbus salah ilallah salatu Daud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu. Kalau nyakawa macam itu, ujar Nabi kita, paling disukai sembahyang itu kepada Allah sembahyangnya Nabi Daud. Nabi Daud tuh awal malamnya guring sih, guring sampai tengah malam kena bangun, kira-kira sepertiga malam guring pulang. Nah, kayaknya subuh hanya bangun pulang. Nah, mamanya jam 2 kita bangun,
jam 3 guring, nah kira setengah 5 bangun, jangan setengah 7 bangunnya, luput nenek. Ini paling disukai itu guring, bangun, guring. 2 kali tahajudnya. Tahajud yang pertama kita bangun, sembahyang sunat, guring pulang. Kayaknya orang bang subuh bangun pulang, tahajud pulang, berat pulang itu ngarannya. Nah, jadi 2 kali lapahnya. Itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kada kawa macam itu, ambil yang akhir. Bisa pukul 4 atau pukul 4:15. Kada kawa juga pukul setengah 5 barang. Nah, asal selalu, artinya mudawamah. Allah tuh memandang amal kita bila kita mudawamah. Bila kada mudawamah kada dipandang Allah, kada disukai Allah. Mbak amal mbahanu itu. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, sedikit walaupun sarakaat. Cuma tengah 5 bangun sarakaat subuh hari. Esok kena tengah 5 bangun sarakaat subuh hari. Asal tiap macam itu terus Allah ketujuh. Daripada nang jam 2 kayaknya parai, jam 3 baru parai. Nah, jadi ujar Nabi walau rakaatan, walaupun 1 rakaat. Nah, jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anugerah kepada orang nang beribadah di tengah malam itu masuk surga bighairi hisab. Ini harga yang sangat luar biasa nilainya. Orang masuk surga bighairi hisab itu luar biasa. Allah berikan kepada orang yang selalu beramal, beribadah di tengah malam. Nah, jadi 3 macam akhlak, 3 macam perbuatan tadi Rasulullah mengatakan yang akan memiliki surga yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam keindahan-keindahan tadi. Untuk siapakah kamar-kamar ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang yang menyebarkan salam, memberi makan, dan mengerjakan salat malam ketika manusia tidur. Jadi qiyamul lail, qiyamul lail itu artinya sesuatu kata-kata yang umum. Qiyamul lail itu artinya beribadah di malam hari atau menghidupkan malam dengan ibadah, itu qiyamul lail. Baik ada guring sebelumnya atau kada beguringan, ngarannya qiyamul lail. Nah, lain halnya tahajud. Tahajud itu lebih khusus. Tahajud itu adalah sembahyang yang dilakukan sesudah guring. Jadi setiap tahajud itu pasti qiyamul lail sudah ngarannya. Tahajud pasti beribadah di malam hari, itu termasuk dalam qiyamul lail. Jadi orang-orang nang mulai isya kada beguringan sampai subuh itu kada ada tahajud, cuma ini qiyamul lail. Nah, kalau kita beguring beribadah tahajud ngarannya sekaligus qiyamul lail.